Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga semuanya baik-baik ya. Perkenalkan, gue Ade Irma Marliunas. Dan sebelum mulai, gue mau tanya sesuatu dulu nih. Jadi, pernah nggak sih kalian itu lihat satu postingan seseorang di Instagram atau Twitter, terus tiba-tiba langsung bisa nyimpulin, dia lagi sedih nih, narsis banget nih. Atau yang lebih ekstrim, kayaknya dia NPD. Terus ternyata salah. Ada yang pernah? Boleh angkat tangannya. Ya karena gue juga pernah, tapi gak sampai ke level yang ekstrim sih. Jadi kebiasaan itu punya nama. Namanya overanalyzing. Dan hari ini gue mau ngobrol sama kalian tentang kenapa sih kebiasaan ini lebih berbahaya dari apa yang kita kira. Bukan cuma untuk diri kita sendiri ya, tapi juga untuk orang-orang di sekitar kita. Kita bakal bahas 3 hal, apa itu overanalyzing, 1 cerita nyata yang pernah gue alamin, dan 3 hal konkret yang bisa kita lakuin supaya nggak terjebak di dalamnya. So, overanalyzing itu simpelnya adalah kebiasaan menganalisis sesuatu jauh banget ya, melampaui data yang sebenarnya kita punya. Dalam konteks sosial, kita jadi terlalu dalam untuk membedah kata-kata orang, ekspresi wajah seseorang, bahkan seberapa sering mereka posting sesuatu. Terus kita bisa bikin kesimpulan yang seolah-olah udah pasti benar. Nah, ada satu bias kognitif yang bikin ini tuh jadi makin parah. Namanya fundamental attribution error. Gampangnya gini, kalau kalian telat masuk kelas, alasannya apa sih biasanya? Macet, kejebak banjir, ban motornya bocor. Ya intinya situasi di luar kendali kita dong. Tapi kalau orang lain yang telat, kita langsung mikir, dia memang gak disiplin aja itu. Kita gampang banget ya ngasih excuse buat diri sendiri, tapi langsung ngejudge orang lain dari karakternya. Nah itulah namanya fundamental attribution error. Dan ini udah dibuktiin sama Ross 1977 terjadi hampir di semua orang. Gue mau cerita sesuatu yang beneran gue alamin ya. Gue itu kan punya temen, sebut aja namanya si X, yang rajin banget baca konten psikologi dan ngerasa dia udah jago membaca orang. Ya awalnya gue kira itu kan keren dong. Sampai suatu hari ada temen kita yang lain tuh namanya si Y ya, yang lagi curhat soal konflik sama orang tuanya. Baru 5 menit deh dia ngomong, si X udah nyela kayak gini. Itu mah udah jelas gak sih orang tua lo itu kemungkinan narcissistic personality disorder tau. Lo harus establish boundaries nih dari sekarang sama mereka. Si Y langsung diem, gue diem karena gak nyaman. Ya karena masalahnya gini ya, si X belum pernah ketemu orang tuanya si Y. Gak tahu sama sekali latar belakang keluarganya. Dan cuma dapet cerita sepihak 5 menit. Tapi itu udah ngerasa cukup buat mendiagnosis orang lain dengan gangguan kepribadian yang berat. Dan dampak nyatanya apa? Si Y ini jadi mulai ngelihat orang tuanya yang sebenarnya cuma bersikap tegas dan bukan manipulatif ya, dengan cara yang jauh lebih negatif. Hubungan mereka jadi renggang, bukan karena ada masalah baru, tapi karena satu label yang ditempel sembarangan sama orang lain yang bukan ahlinya. Gue ngerti banget sih kenapa ini sering kejadian ya. Kita itu semua terpapar konten psikologi di media sosial dan banyak dari konten itu ngasih kesan bahwa mendiagnosis seseorang itu adalah sesuatu yang gampang. Ya padahal kan American Psychiatric Association itu udah tegas bilang ya, diagnosis gangguan kepribadian kayak NPD itu butuh evaluasi klinis mendalam dari profesional terlatih, bukan dari 5 menit cerita yang dikasih. Bahkan, riset di GAMA Network Open 2022 itu nemuin fakta bahwa lebih dari separuh konten kesehatan mental di TikTok atau Instagram yang pakai istilah klinis ternyata nggak akurat. Kita mengkonsumsi, kita ngerasa paham, terus kita tempel ini ke orang-orang yang ada di sekitar kita, itu adalah sebuah kesalahan. Itu bahaya, teman-teman. Jadi ada 3 hal yang bisa kita mulai lakuin dari sekarang ya. Pertama, sebelum nyimpulin apapun, coba deh tanya ke diri lo sendiri. Apakah gue udah benar ya punya cukup data buat ini? Kalau lo masih ngerasa ragu, artinya lo belum cukup. Kedua, kalau penasaran mending langsung tanya, jangan main tebak-tebakan. 1 pertanyaan tulus jauh lebih powerful daripada 1000 analisis dalam kepala lo sendiri. Ketiga, tolong dong bedain antara empati sama mendiagnosis ya.
Temen yang lagi curhat itu butuhnya didengar, bukan didiagnosa pakai istilah yang kalian pelajarin dari FYP TikTok. Oke, kita udah sampai di bagian akhir ya. Singkatnya, overanalyzing itu lahir dari pikiran yang terus muter tanpa cukup data dan diperparah sama bias kognitif yang bikin kita terlalu cepet ngejudge orang dari karakternya dan jadi beneran makin merusak ketika ketemu sama istilah psikologi yang setengah-setengah dipahamin. Yang bikin seseorang beneran cerdas secara sosial itu bukan seberapa cepat mereka bisa menyimpulkan, tapi seberapa sadar mereka bahwa masih banyak banget yang belum mereka tahu. Ya, sebelum gue tutup, ada satu pertanyaan juga. Dari semua orang yang pernah kalian analisis dalam kepala kalian sendiri, berapa banyak dari mereka yang pernah beneran kalian tanya langsung tentang apa yang mereka rasakan? Jadilah pendengar yang beneran hadir ya teman-teman. Jadilah teman yang ada buat orang, bukan psikolog dadakan yang gak diminta. Pilih rasa ingin tahu kalian itu di atas asumsi dan empati kalian di atas diagnosis pribadi. Makasih udah nyimak. Semoga ada yang bisa kalian bawa pulang dari obrolan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.